Hai everyone, ketemu lagi dengan saya Irwan PR di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya guys ya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita ngonten lagi pakai motor Matic tentunya ya guys ya. Nah, jadi hari ini hari terakhir kita kerja sebenarnya ya. Hari Jumat ini guys. Hari terakhir, mudah-mudahan cuaca sorenya panas juga atau terang lah ya, nggak hujan, karena kemarin gue mau ngonten itu hujan gitu guys. Jadi aduh, berabe juga kalau misalkan hujan ya, daripada nanti kameranya error, suaranya nggak jelas lagi, malah jadi masalah ke depannya. Jadi ya udah, kita nggak ngonten lah ya. Nah, mungkin pagi hari ini walaupun cuacanya agak-agak sedikit mendung-mendung begini, mudah-mudahan ya sorenya juga nggak hujan lah, walaupun mendung tapi nggak hujan gitu guys. Biar bisa ngonten lagi ya kan. Nah, ini udah Hamin Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hamin 4 ya. Hamin 4 menuju Lebaran. Gimana guys, kalian udah pada persiapan mudik atau belum? Ada sebagian yang udah mudik mungkin ya, yang sebagian kerjanya udah libur dari Hamin 7, udah pada pulang, udah nyampe kampung halamannya ya, udah bisa berkumpul bareng keluarganya lagi, bareng sahabat teman-teman di kampung ya kan. Nah, tips mudik kali ini apa aja sih yang harus disiapkan untuk mudik kali ini ya? Yang pertama, yang paling penting adalah uang. Jadi kalau kita nggak punya uang, nggak usah mudik gitu kan. Soalnya perjalanan mudik juga butuh yang namanya uang gitu cuy. Yang kedua yaitu kesehatan. Nah, kalau kitanya sehat ya bisa mudik gitu cuy. Kalau kitanya sakit ya udah jangan maksain mudik gitu cuy. Yang ketiga, kalau misalkan pakai motor mudiknya, kondisi keadaan motornya teman-teman ya. Kondisi keadaan motornya wajib di servis gitu. Mulai dari kalau Matic ya, mulai dari pibel, terus lumah rollernya, dan spare partnya, ganti oli juga jangan lupa gitu guys ya. Yang terakhir itu kampung halamannya ya kan. Lu mudiknya mau kemana gitu kan, lu emang punya kampung halaman gitu. Ya bingung juga ya mudik, apalagi kalau mudik di kampung halaman udah nggak ada keluarga, jadi pulang atau nggak pulang tetap berasa salah gitu coy. Mau pulang tapi udah nggak ada siapa-siapa di kampung halamannya, nggak pulang tapi tetap merasa nggak tenang ya kan. Nggak tenangnya ya kalau misalkan orang tuanya udah pada meninggal ya. Gimana ya, pulang juga buat nyekar ke makamnya doang, nggak ada keluarga lagi gitu kan, karena udah nggak ada siapa-siapa. Itu sih yang paling sedih ya menurut saya, ketika momen lebaran udah nggak ada keluarga ya kan. Itu hal yang paling sedih menurut saya ya. Kita kerja di kota, pulang kampung gitu kan, lebaran pulang kampung. Kata orang mah bikin dosanya di kota, minta maafnya pulang kampung gitu kan ya. Namanya juga udah tradisi ya, mudik lebaran setahun sekali ketemu keluarga. Itu pun kalau keluarganya masih ada. Kalau udah nggak ada ya bingung juga
mau pulang mau ngapain gitu kan, ya kan. Nah, setelah lebaran, wah udah lebaran nih, itu maksudnya udah lebaran nih, udah lebaran sibuk lagi nih, sibuk buat jalan-jalan gitu kan. Kemana nih jalan-jalannya ya, entah ke tempat-tempat yang bener-bener rame kayak pantai, ke gunung atau ke curug atau kolam renang. Biasanya gitu momen lebaran itu membeludak ya, tempat-tempat hiburan itu udah rame. Jadi kerasa banget kalau lebaran sekarang itu udah nggak ada siapa-siapa, kayak nenek kakek ya, keluarga itu udah pada berkurang gitu kan, udah meninggalkan kita terlebih dahulu, ya kan. Jadi berasa sedih. Udah beberapa tahun kita juga kalau misalkan mudik, kalau gue sih mudik deket ya, persiapannya sih aman-aman aja gitu kan, nggak harus prepare itu dan harus kayak perjalanan jauh banget gitu. Gue cuman mudik ya sekitar sejam setengahan, deket banget lah, atau sejam lah. Purwakarta Subang perbatasan sih deket banget gitu cuy, tapi tetap kondisi motor juga harus dipersiapkan ya, takutnya ada trouble ke mesin gitu aja sih, ada trouble ke mesin ya udah. Jadi mau gimana lagi, ya kan, kalau ada trouble ke mesin malah jadi bete. Oh, lagi siaran itu tuh live, melaporkan dari tempat posko mudik lebaran katanya. Ya, suasana H-4 mudik itu ya seperti ini aja sih, nggak ada yang istimewa menurutku ya. Nggak tahu kalau di jalur Pantura, kalau jalur Pantura kayaknya sih udah mulai rame sekali guys, tapi kalau di sini sih belum terlalu begitu rame, karena kalau lewat jalur Subang ini, Sadang Subang ini nggak terlalu serame jalur Pantura gitu cuy, ya kan. Kebanyakan kalau mudik ke Jawa kebanyakan lewatnya jalur Pantura cuy. Kalau ke daerah Subang ya jarang lah, paling kalau mudik ke Sumedang, juga ke Sumedang atau ke Garut kalau bawa motor ya. Kalau dari Bekasi, dari Bogor itu biasanya lewat jalurnya langsung lewat Bandung gitu cuy, jarang-jarang lewat kesini dulu ya kan, lewat Cianjur biasanya. Ya nggak terlalu begitu rame banget lah kalau di jalur ini mah ya. Gue juga bingung gitu cuy, bingungnya kita lebaran nggak akan kemana-mana, karena tahu sendiri yang namanya lebaran itu kalau kita piknik itu agak-agak lumayan. Kalau misalkan perjalanan jauh, gue malesnya macetnya cuy, walaupun bawa motor ya kan, macetnya itu lumayan gitu cuy. Itu aja sih, apalagi wah mudik perjalanan yang sangat jauh seperti ya ke Jawa kemana, udah lelah, apalagi boncengan sama anak sama istri. Aduh, posisi motor duduknya seperti ini udah kerasa panas, agak kuat. Kalau misalkan mudik sejauh itu ya, kalau posisinya macet
apalagi puasa, aduh kagak nahan anjir. Kalau puasa kayak gitu mah ya mudik. Dan gue mudik juga nggak pernah itu, paling misalkan besok lebaran sehari lagi gue pulang kampung dulu gitu mudik. Nah, ya nganter, kalau masak nganter antang gitu cuy ya. Nah nanti pulang lagi cuy, nah setelah sholat id baru kesana lagi ya kan, salam-salaman, ketemu orang tua gue, gitu aja sih. Terus juga agak-agak bingung kalau lebaran itu suka males kemana-mana cuy, soalnya nggak ada duit ya, jadi males. Beda sama tahun kemarin. Kalau tahun kemarin sih masih agak-agak lumayan gitu kan, sekarang mah udah berasa banget malesnya cuy, mau mudik mau enggak juga ya kan. Gue tuh males banget, malesnya karena nggak ada duitnya cuy. Kalau ada duitnya sih aman-aman aja gitu kan, mau kemana, mau mudik juga. Soalnya kalau mudik pasti yang pertama itu kita harus ngasih orang tua, terus belum lagi adik-adik, punya ponakan ya ponakan gitu cuy. Sedangkan uangnya udah habis bayar KPR gitu cuy, bayar cicilan asli. Jadi ya udah, mau gimana lagi, merasa males aja ya guys. Mungkin kontennya segini aja dulu ya guys ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye.